Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami semakin melihat masa depan kami semakin real Tuhan. Masa depan yang Kau sudah rancangkan buat kami, untuk kami menjadi finishing generation yang sementara Engkau persiapkan di akhir zaman Tuhan, untuk men-take over kami. Untuk menjadi Jesus Now generation. Dan kami siap memberi diri kami Tuhan, untuk mau dibentuk terus di rumah Tuhan, dengan orang-Mu Tuhan, dengan firman-Mu, dengan proceeding word-Mu. Kami buka kapasitas roh kami, kami buka hati kami Tuhan, untuk menangkap setiap proceeding word-Mu. Sehingga benih itu jatuh di tanah hati yang baik. Mentransformasi kehidupan kami Tuhan, sehingga realita Kristus menjadi nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Oh yes Lord, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, ku buka hati, glory, jamahan, amin. Ora basikara la basikuri, penuh, amin. Hadirat-Mu, glory, haleluya. Ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, oh haleluya. Irabalaba sandaraya bafu. Haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya. Urabalaba sandaraya bafu. Haleluya. Urabalaba sandara bapanana. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Sandaraya Bapana. Oh haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Ura basandarai basanda. Terima kasih Bapa. Ura basandara Bapa. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu, amin. Menyembah-Mu, urabasikara-labasiku. Di altar-Mu kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, yang membuat tua-tua di sorga tersungkur di kaki Yesus. Ketika mereka menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran yang duduk di takhta anak domba itu. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sebagai kepala kami Tuhan, kami adalah gereja-Mu Tuhan, yang terbangun sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Ya Engkau bangunkan pada akhir zaman ini, bahkan di ujung akhir zaman ini, Engkau membangunkan gereja yang sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami butuh material-material surgawi yang langsung dari takhta Bapa untuk membangun manusia roh kami, untuk membangun kehidupan kami, sehingga kami terbangun sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ora batakara labasikuru. Ora batakara labasikuru labasikuru. Roh hikmat dan wahyu turunlah kepada kami. Understanding, pengertian dari sorga, dari Bapa sorga, turun kepada kami, membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk terima firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua siap katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam kerajaan. Shalom. Puji Tuhan, kita mengucap syukur untuk hari ini. Dari rumah Tuhan akan disampaikan firman Allah, akan dilepaskan impartasi kehidupan yang dari sorga. Saudara, anak-anak rohani kami yang ada di rumah, baik yang ada di Kaimah, yang ada di Bontang, di kota Manado, demikian juga yang ada di Yogyakarta, yang ada di Tangerang, yang ada di Bogor, dan beberapa tempat lainnya di Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara. Hari ini kita mau mendengarkan firman Allah, firman kehidupan yang sanggup untuk mengubahkan kehidupan kita. Kita mendengar untuk berubah, sehingga perubahan kita akan menjadi seperti yang Tuhan rancangkan di muka bumi ini. Menjadi anak Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita membuka dalam Mazmur pasal 8. Kita akan awali dari kitab Mazmur pasal yang ke-8. Ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 7. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kaki. Haleluya. Rencana Allah bagi manusia, bagi saudara dan saya, bagi kita sekalian. Dan kita mengucap syukur Yesus sudah datang, karena manusia yang pertama dipercayakan oleh Tuhan gagal menggenapi rencana Allah ini, supaya semua berada di bawah telapak kakinya. Jelas ayat yang ke-7 berkata, Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Tapi
sangat sayang Adam yang pertama telah gagal memenuhi standar daripada Tuhan. Dan kita mengucap syukur ada Adam yang terakhir. Katakan amin. Amin. Adam yang terakhir telah membuat kita dapat memasuki rencana Allah yang besar ini sejak awal zaman. Supaya manusia menjadi seperti yang Dia kehendaki. Manusia menjadi seperti yang Allah kehendaki. Segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. Mari kita lihat dulu nubuatan untuk Yesus ketika Dia datang ke dalam dunia yang disebut Father's Decree. Mazmur 110 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 110 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuh-musuhmu. Memerintahlah di antara musuh-musuhmu. Pada hari tentaramu, Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju. bangsamu merelakan diri untuk maju. Dengan berhiaskan kekudusan. Dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar. Dari kandungan fajar. Tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tampil keremajaanmu seperti embun. Ya. Sampai ayat 4. Tuhan telah bersumpah. Tuhan telah bersumpah. Ia tidak akan menyesal. Dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek. Menurut Melkisedek. Telah ditetapkan oleh Allah sebagai Bapa yang kekal itu. Yang disebut Father's Decree. Apa yang tidak dapat dilakukan atau belum sempat dan atau gagal dilakukan oleh Adam yang pertama. Untuk membuat segala sesuatu takluk di bawah kakinya. Telah digenapi oleh Kristus. Adam yang terakhir. Dan kita mengucap syukur. Di dalam Kristus kita dapat melakukan Father's Decree ini. Haleluya, katakan amin. Amin. Di dalam Kristus. Itu sebabnya kita yang sudah menerima anugerah Roh Kristus. Kita satukan hati kita. Kita pikirkan perkara-perkara kebenaran Allah yang diimpartasikan lewat rumah Tuhan. Supaya mendewasakan Roh Kristus di dalam kita. Sebab ketika Roh Kristus dalam kita semakin dewasa, mengambil alih kehidupan kita, semakin sesuai dengan kehendak Allah, semakin penuh, semakin berkembang, semakin bertumbuh kepada kedewasaan penuh, maka seiring itu juga kehendak Allah akan terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu segala sesuatu diletakkan di bawah kaki saudara. Haleluya. Karena Kristus di dalam kita. Itu sebabnya kita harus bergairah. Spirit kita harus menyala-nyala. Kita harus berkobar-kobar. Sebab janji itu untuk kita sekalian. Haleluya. Janji itu bukan kepada yang lain. Tapi bagi mereka yang sudah menerima Roh Kristus. Sudah menerima kehidupan Kristus. Sebab Roh Kristus itulah kehidupan Kristus yang berkelimpahan. Potensi kelimpahan ada dalam Roh Kristus itu. Potensi kekuatan yang tidak terbatas. Itu sebabnya Roh Kristus yang di dalam kita, yaitu manusia roh kita yang baru, dikatakan unlimited spirit, roh yang tidak terbatas. Sekaligus juga di dalamnya adalah benih ilahi yang tidak dapat binasa. Ada kualitas yang luar biasa. Ada kualitas yang dapat menembus segala keadaan. Ada kualitas yang dahsyat dan luar biasa. Yang menyembuhkan penyakit. Yang menjawab masalah. Yang akan dapat mengadakan segala perkara melalui kehidupan kita. Dan itulah harta kita yang terbesar. Yang sudah diberikan kepada kita. Itu sebabnya hati kita, perhatian kita,
pikiran kita, seluruh daya upaya hidup kita, kita pusatkan kepada Kristus yang ada di dalam kita. Supaya semakin hari semakin berkembang. Rahasia kehidupan kita ada di dalam Kristus. Janji-janji Allah ada dalam Kristus. Kita baca lagi 2 Korintus pasal yang pertama. Ayat 18 sampai ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 18 Sampai 20. sampai 20. Demi Allah yang setia, Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. dan tidak. Karena Yesus Kristus, Karena Yesus Kristus, anak Allah yang telah kami anak beritakan Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, dan Timotius, bukanlah ya bukanlah iya dan tidak, dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Ayat 20. Kristus adalah ya Sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin, amin memuliakan Allah. untuk memuliakan Allah. Kristus sudah ada di dalam kita, rohnya. Dan dikatakan di dalam Kristus, dia adalah ya terhadap setiap janji Allah. Setiap janji Allah diperdengarkan. Setiap janji Allah diingatkan oleh Roh Kudus. Setiap janji Allah disampaikan lewat rumah Tuhan. Maka engkau harus dengan sikap hati, ya, terjadilah seperti perkataan itu. Sikap kita harus seperti Maria dalam Lukas pasal yang kedua. Ketika malaikat Gabriel berbicara kepadanya, maka dia katakan, jadilah seperti perkataanmu. Mari kita baca Lukas pasal yang kedua. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan ayat ini. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-38. Lukas 1, maaf. Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38, kata Maria, Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tugas malaikat selesai waktu itu untuk Maria. Menyampaikan berita yang dari sorga. Bahwa engkau akan mengandung. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau menamakan dia Kristus. Kemudian apa respon daripada Maria? Ya, jadilah seperti perkataanmu. Apabila sudah memiliki roh Kristus dalam hatimu. Setiap firman yang disampaikan. Setiap firman yang diperdengarkan. Ketika engkau menerima firman Allah. Katakan dalam hati, ya, jadilah seperti yang dikatakan. Sebab kalau itu disingkapkan untuk saudara. Ulangan 28 ayat yang ke-28. Ulangan 29 ayat yang ke-29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan, Allah kita. Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah Hal-hal yang dinyatakan atau diwahyukan atau disampaikan atau diimpartasikan atau yang di proceeding word adalah bagi kita, dan bagi anak-anak kita. sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya firman ini berlaku kekal. Haleluya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Supaya kita dapat melakukan segala perkataan firman Allah ini. Jadi hal-hal yang disampaikan adalah bagi saudara. Kalau disampaikan lewat rumah Tuhan seperti ini. Sebentar juga kita akan dengarkan dari Papa Didi jam 1 sebentar. Apa yang disampaikan saudara terima, saudara yakin dan katakan, ya, jadilah seperti perkataanmu Tuhan lewat hambamu. Sebab apa yang disampaikan itu yang dari Roh Kudus. Dan kalau dari Roh Kudus itu bersifat nubuatan, bersifat proceeding word. Dan kalau kita terima dengan iman, jadi dalam kehidupan kita. Itulah berarti, itulah yang disingkapkan bagi kita sekalian. Demikian pada siang hari ini. Kalau dikatakan Kristus adalah ya terhadap setiap janji Allah, maka Roh Kristus dalam dirimu akan menyambutnya
dengan berkata, ya, jadilah seperti perkataanmu. Jadilah apa yang dikatakan. Jadilah apa yang dinubuatkan. Jadilah apa yang dikatakan lewat hambanya. Proceeding word of God. Sehingga itu akan menjadi realita. Itulah cara kerja dari firman yang hidup itu. Sebab manusia hidup bukan karena dari roti saja. Tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah lewat hambanya. Itu perlu diperjelas. Firman yang keluar dari mulut Allah lewat hambanya. Atau lewat juga Roh Kudus. Itu sama. Roh Kudus bisa langsung berbicara kepada saudara dalam hatimu. Dan lewat hambanya yang dipakai oleh Tuhan. Melalui rumah Tuhan. Itulah firman proceeding word. Itulah perkataan Allah. Itulah kehidupan kita. Itulah makanan bagi manusia roh kita. Sebab manusia hidup bukan karena dari roti olahan yang biasa. Tapi roti yang dari surga itu rema Allah. Makanan yang dari surga, makanan malaikat. Untuk manusia roh kita. Untuk kehidupan kita. Dan kita memiliki hikmat, understanding, kekuatan, kemampuan ilahi untuk kita berjalan. Seperti Elia, yang dia akan berjalan 40 hari di padang gurun. Maka dia diberikan makanan malaikat. Sampai 2 kali. Supaya dia ada kekuatan untuk berjalan di padang gurun. Sampai dia menuju atau sampai di tempat di bukit atau di gunungnya Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan di sana. Demikian dalam perjalanan rohani kehidupan kita. Dalam double decade of open heaven ini. Tuhan memberikan rema. Tuhan memberikan proceeding word of God. Tuhan memberikan firman kepada kita. Itu menjadi makanan kita. Untuk kekuatan kita dapat berjalan dalam destiny ilahi kita. Meskipun ada banyak hal yang kita hadapi. Ada tantangan-tantangan. Tapi kita melihat kepada Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang besar. Yang memanggil kita adalah setia. Jangan melihat tantangan itu. Tantangan itu kecil di mata Tuhan. Biarlah tantangan itu bukan menjadi batu sandungan kepada kita. Tapi justru menjadi batu loncatan untuk naik lagi. Untuk naik dan naik level. Sehingga kita sampai berada di puncak Sion kota Allah. Sebab Allah memanggil kita 1 orang dari tiap kota. 2 orang dari tiap keluarga untuk datang ke Sion. Dan orang yang datang ke Sion semakin hari semakin kuat. Bukan semakin lemah meskipun ada tantangan. Ada sesuatu yang terjadi Tuhan izinkan. Tetapi itu membuat engkau semakin kuat. Manusia rohmu semakin berserah. Semakin menanjak. Semakin naik. Naik dan naik lagi. Next level dan next level. Ingat perkataan yang sudah disampaikan oleh orang-orang tua rohani kita. Bahwa next level, next devil. Kemudian next level, less devil. Kemudian next level, no devil. Kita naik terus sampai seperti Raja Wali naik terbang tinggi. Akhirnya jauh dari mata ular. Itu tidak bisa lagi akan mengejar kita. Seperti Raja Wali. Apabila dia dilingkar oleh ular kakinya. Dia tidak akan melawan ular itu. Dia hanya terbang tinggi ke atas. Sampai sejauh di atas. Daya kekuatan ular itu menurun. Menurun akhirnya dia jatuh. Tidak bisa lagi dia hidup di atas udara di sana. Sebab ular itu destininya cuma ada di tanah, di bawah. Demikian dalam kehidupan kita. Dalam segala tantangan yang kita hadapi. Naiklah ke atas. Seperti panggilan Allah kepada Rasul Yohanes. Ketika suara itu berkata kepadanya, naiklah kemari. Dan Yohanes dalam alam roh, dia pergi, dia naik ke atas secara roh. Dan dia melihat gereja yang sebenarnya. Pusat penyembahannya adalah Kristus di tengah-tengah. Sehingga membuat 24 tua-tua itu tersungkur di kaki Kristus. Mereka semua masing-masing melemparkan mahkotanya kepada Kristus. Dan itulah gereja yang sebenarnya yang Tuhan sedang bangun di ujung akhir zaman ini. Aku akan bangun eklesiaku, gerejaku yang sesuai dengan hati Tuhan. Bagaimanakah cara Tuhan membangunnya? Mari kita baca dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Satu Petrus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-8. 1 Petrus 2 ayat 8 sampai 8. Ya ayat 4 sampai 8. Firman Tuhan demikian
Dan datanglah kepadanya Datanglah kepada Kristus. batu yang hidup, Batu yang hidup atau living stone, tidak pakai S, itu batu yang tunggal adalah Kristus. yang memang dibuang oleh manusia, Dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dibuang oleh manusia. Yesus dibuang oleh manusia. Saudara mungkin dibuang oleh manusia karena saudara akan menjadi serupa, segambar dengan Yesus. Jangan kecewa, jangan putus asa ketika engkau ditolak, dibuang oleh manusia. Sebab engkau sedang dijadikan serupa, segambar dengan batu yang hidup itu, yang sudah dibuang oleh manusia, tapi dipilih di hadirat Allah. Haleluya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup Tuhan memilih dan biarlah engkau dipergunakan menjadi batu yang hidup. untuk pembangunan suatu rumah rohani. Rencana Allah adalah membangun rumahnya, rumah rohani di ujung akhir zaman ini supaya Tuhan akan tinggal di dalamnya. Terus Bagi suatu imamat kudus menjadi suatu imamat yang kudus, imamat yang berkerajaan. untuk mempersembahkan persembahan rohani Untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus ukurannya adalah Yesus Kristus membuat kita berkenan kepada Allah. berkenan kepada Allah. Semua kita harus diselaraskan dengan Kristus. Semua kita harus diubahkan seperti Kristus supaya kita berkenan kepada Allah. Terus sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu yang terpilih. Tadi dikatakan membangun rumahnya, membangun gereja. Itu sebabnya Papa Jonathan katakan membangun gereja, melahirkan Sion. Sebab gereja yang sesuai dengan hati Tuhan, itulah menjadi Sion, tempat kediaman Allah. Terus sebuah batu penjuru yang mahal, sebuah batu penjuru yang mahal. dan siapa yang percaya kepadanya Siapa yang percaya kepada batu penjuru yang mahal itu, sekalipun dibuang oleh manusia, dikatakan oleh firman Allah, tidak akan dipermalukan. Saudara sudah keyakinan dibuang oleh manusia, tapi saudara tidak akan dipermalukan, tapi akan ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Sabarlah ketika Tuhan sedang membentuk saudara, sedang mengukir saudara supaya menjadi seperti gambaran anaknya Yesus Kristus. Itu lebih penting daripada harta dunia ini. Terus karena itu bagi kamu yang percaya bagi kamu yang percaya, ia mahal. Kristus itu mahal. Roh Kristus dalam diri saudara itu mahal. Sebab itulah harta yang sesungguhnya engkau sudah miliki. Haleluya. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, Bagi mereka yang tidak percaya, acuh tak acuh menganggap remeh kebenaran ini tentang Kristus. batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan Batu yang telah dibuang pertama oleh Israel. Israel semuanya tukang-tukang bangunan. Mereka semua dipersiapkan menjadi rasul-rasul. Terus telah menjadi batu penjuru. telah menjadi batu penjuru. The living stone yang tanpa S itu secara tunggal telah menjadi the cornerstone. Dan kita living stones ada tambah S di belakang buat batu-batu yang hidup. Iya, terus Juga telah menjadi batu sentuhan Kristus telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. suatu batu sandungan. Mengapa ayat 8 menjawabnya? Mereka tersandung padanya Mengapa orang tersandung kepada kebenaran tentang Kristus ini? karena mereka tidak taat kepada firman Sederhana saja, karena mereka tidak taat. Titik. Tidak ada yang lain. Terus, Allah. Dan untuk itulah mereka juga telah disediakan dan untuk itu mereka telah disediakan penghukuman kalau tidak bertobat. Itu sebabnya bagi kita yang taat, bagi kita yang mendengar, berbahagialah kita. Amin. Sebab beri diri kita untuk dibangun oleh Tuhan sendiri. Kepada tangan ahli bangunan. Papa Jonathan sudah melihat dalam satu pewahyuan bahwa ada truk-truk yang banyak mengangkut batu-batu. Dan kemudian batu-batu itu disediakan untuk membangun satu rumah yang besar. Dan inilah meneguhkan kebenaran Allah yang baru kami sampaikan ini. Saudara adalah tadinya batu-batu yang liar,
yang ada di jalan. Tidak bertuan, tetapi tangan Tuhan mengambil saudara. Kemudian dibawa ke rumah Tuhan untuk diukir, dibentuk, diselaraskan dengan batu penjuru itu, Kristus. Jadi kehidupan kita, siapapun yang datang ke rumah Tuhan, siapapun dia yang dipanggil oleh Tuhan sekarang ini, maka berilah dirimu untuk diselaraskan. Berikanlah dirimu untuk diubahkan. Berikanlah dirimu untuk supaya diukir, dibentuk, ditegur, dipulihkan, menjadi di-cleansing, dibersihkan, supaya menjadi seperti Yesus Kristus, gambar anak Allah di muka bumi yang sudah datang, bahkan yang sudah naik ke surga. Yesus disebut batu penjuru. Yesus itu menjadi teladan, contoh bagi kita sekalian. Dia sudah datang dalam dunia menjadi contoh, memberikan teladan. Beginilah manusia yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah yang di surga, supaya memenuhi standar Mazmur pasal 8 tadi yang kita sudah bacakan, supaya segala sesuatu diletakkan di bawah kaki manusia ini. Yesus sudah menebus kita. Yesus sudah ambil alih. Yesus sudah berperan bagi kita. Yesus sudah melaksanakan tujuan Allah bagi kita. Sekarang setelah kita memiliki Roh Kristus, marilah kehidupan kita diselaraskan dengan kehidupan Kristus ini yang sudah menjadi patokan dasar, yang sudah menjadi ukuran yang utuh dari sorga, yang sudah menjadi teladan bagi kita sekalian. Itulah yang diikuti oleh murid-murid Yesus. Dan itulah juga yang sudah diikuti oleh Paulus. Kita baca tulisan Paulus dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-16. Galatia 1 ayat 16, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Dari 15 lebih bagus. Tapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ya. Berkenan menyatakan anaknya dalam aku. Kemudian, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Setelah Paulus dibentuk oleh Tuhan, Roh Kristus menjadi dewasa dalam kehidupannya. Itu Allah menyatakan anaknya di dalam Paulus. Kehidupan Paulus, dia berkata, hidupku bukan aku lagi. Kristus sudah terpola dalam kehidupan Paulus. Kristus yang ada dalam kehidupan Paulus, inilah yang dia beritakan kepada orang-orang yang lain. Yang dia alirkan, yang dia sampaikan kepada orang-orang yang lain dalam perjanjian baru. Siapa dia? Kristus yang sudah menjadi dewasa di dalam dirinya. Ketika dikatakan pada ayat 16 ini, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. 3 tahun berada di padang gurun Arab. Di situ dia dibentuk oleh Tuhan. Mulai dia dipanggil oleh Tuhan ketika memasuki kota Damsyik. Di situ dia lahir baru. Di situ dia dipulihkan. Di situ dia memiliki Roh Kristus untuk pertama kali. Dan Kristus di dalamnya didewasakan. Dia dimatangkan selama 3 tahun di tanah, di padang gurun Arab. Dan setelah Kristus dalam dirinya menjadi dewasa, maka Allah berkenan menyatakan anaknya di dalam dirinya. Nah, Kristus yang ada dalam dirinya inilah yang dia beritakan kepada orang lain. Dia alirkan, dia sampaikan, dia impartasikan. Sehingga dikatakan, ikutilah teladanku sebagaimana aku sudah mengikuti teladan Kristus. Ketika dia berkata, hidupku bukan aku lagi, ini perkataan Paulus tentang Kristus yang sudah dewasa di dalam dirinya. Itu sebabnya mengapa kita mengikuti seperti itu. Sebab sudah dilaksanakan pertama-tama oleh murid Yesus, kemudian oleh Rasul Paulus di dalam kehidupan bagi orang-orang percaya dalam kehidupan ini untuk anak-anak rohani mereka. Jadi ini Injil yang sebenarnya, beritakan tentang Kristus. Dimulai dari kita lahir baru, supaya Roh Kristus itu yang sudah lahir
menjadi manusia roh kita yang baru, semakin berkembang dan sampai maksimal dalam kehidupan kita, menjadi dewasa penuh. Dan itu yang kata Paulus, aku memberitakan Kristus yang telah dinyatakan kepadaku. Sehingga dikatakan dia tidak pergi bertanya kepada para rasul yang ada di Yerusalem lebih dahulu. Tapi apa yang dia alami, kehidupan Kristus yang dia alami, yang diajarkan langsung oleh Tuhan, itu yang dia impartasikan kepada orang-orang. Dia mendidik anak-anaknya yang ada di Efesus dan beberapa kota lainnya di Perjanjian Baru. Dan supaya anak-anak rohaninya terpelihara, dia pisahkan dari para pengumpat. Di dalam Kisah pasal 19, mari kita baca Kisah pasal 19. Kisah 19 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan, Kisah Rasul 19 ayat 8 sampai 10. Ya. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ. Dan mengajar dengan berani. Dan mengajar dengan berani. Haleluya. Oleh pemberitaannya, Ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka. Dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Perlu kita pusatkan pikiran kita kepada pemberitaan ini. Supaya tidak tercemar dengan orang-orang yang mengumpat jalan Tuhan. Maka Paulus dia memisahkan murid-muridnya. Supaya mereka fokus dengan jalan Tuhan. Sebab pengikut Kristus pada waktu itu disebut pengikut jalan Tuhan. Orang-orang kafirlah yang melabelkan tentang ini nama Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Itu nama dari orang-orang kafir yang menyindir orang yang sudah percaya pengikut jalan Tuhan pada waktu itu. Tapi yang luar biasa di sini adalah dia berbicara di ruang kuliah Tiranus 2 tahun. Artinya apa? Terjadi percepatan. Paulus 3 tahun di padang gurun Arab. Tuhan mengajar dia langsung. Dan dia menjadi rasul. Tapi murid-muridnya hanya membutuhkan 2 tahun di ruang kuliah Tiranus. Artinya apa? Terjadi percepatan. Demikian saudara, kalau kita mau terhubung dengan rumah Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, percepatan akan terjadi dalam dirimu. Ketika engkau fokus, ketika engkau sungguh-sungguh terlepas dari semua kefasikan, dari semua kebenaran yang kita terima itu. Lepaskan kebenaran diri sendiri. Lepaskan apa yang perlu dilepaskan. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dengan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Pikulah kuk yang kupasang. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan ringan dipikul. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Semua kuk yang dia pasang itu mudah. Itulah kehidupan Kristus. Ikutilah cara kehidupan Kristus. Ikutilah apa yang disampaikan oleh orang tua rohani. Itu kuk yang dipasang. Ikuti saja jejaknya. Maka kita akan berlari dengan kencang.
semakin kencang, maka akan mudah kita untuk berjalan bersama-sama dengan kebenaran ini, bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan orang tua rohani. Haleluya, katakan haleluya. Dikatakan oleh firman Allah, lepaskan semua beban-bebanmu. Apa yang menjadi bebanmu pada siang hari ini? Apakah kata orang ini menjadi beban saudara? Lepaskan hal itu. Biarlah hatimu tertuju kepada Tuhan. Hana pada zaman perjanjian lama, ketika dia masih berdoa oleh karena isu Penina, oleh karena dia diejek-ejek, disindir-sindir, sehingga dia menangis terseduh-seduh, maka doanya belum dijawab oleh Tuhan. Kita patut baca itu dalam 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel pasal yang pertama. Ayat yang ke-7. 1 Samuel 1 ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Terjadi dari tahun ke tahun. Ini bertahun-tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Apa tangisan saudara hari ini? Apa karena disakiti? Itu berarti masih ada internal konflik. Apakah saudara menangis karena sakit hati, disakiti oleh orang? Berarti itu belum beres dalam kehidupan kita. Doa kita belum akan dijawab. Tetapi ketika Hana mengerti kehendak Allah, bertahun-tahun dia sudah pergi ke bait Allah, dia sudah terhubung dengan rumah Tuhan, tetapi dia masih sakit hati bukan karena hancur hati. Dia sakit hati karena kata-kata orang. Dia sakit hati karena terhimpit. Dia sakit hati karena terlepas dari jabatan. Dia sakit hati karena tidak ada pekerjaan. Dia sakit hati karena masalah yang lain-lain. Tapi biarlah segala sesuatu itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sebab kata Alkitab, Tuhan menutup kandungan daripada Hana. Berarti apa? Kalau Tuhan yang menutup, berarti ada rencana Allah yang besar di balik semua hal itu. Di balik semua penderitaan daripada Hana, ada rencana Allah yang besar. Coba kita baca 1 Samuel 1 itu ayat yang ke-6. Firman Tuhan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. Madunya selalu menyakiti hatinya, Supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. siapa yang berbuat itu? Tuhan sendiri. Haleluya. Tuhan menutup kandungannya. Berarti ada rencana Allah di balik itu. Coba semua katakan, ada rencana Allah di balik ini. Ada rencana Allah di balik ini. Engkau mengalami suatu kesesakan, engkau mengalami suatu penderitaan yang diluaskan Tuhan, ada rencana Allah yang besar di balik itu semuanya. Pandanglah kepada Tuhan, pandanglah beyond, lebih ke depan atau lebih melampaui pikiran kita. Ada rencana Allah yang terbesar. Apa rencana Allah terbesar pada zaman Hana? Kita baca 1 Samuel pasal 3. 1 Samuel 3 ayat 35. Ya, 1 Samuel 2 ayat 35, maaf. 1 Samuel 2 ayat 35. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam, kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia. Sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kehendak Allah pada zaman Hana, pada zaman Eli waktu itu adalah imam yang berkenan kepada Tuhan. Sebab ternyata imam-imam pada zaman itu, Imam Eli dan anak-anaknya tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak berbicara lagi kepada mereka.
tidak ada Tuhan di baitnya. Itu sebabnya ketika Hana hanya berdoa menurut keinginannya, dia berdoa supaya hanya mau menjawab kebutuhannya, Tuhan tidak pernah mendengar jawaban. Tuhan tidak pernah mendengar doa daripada Hana selama dia berorientasi kepada kebutuhannya saja. Selama dia berorientasi kepada keinginannya belaka. Dan di balik itu ternyata ada rencana Allah Tuhan yang besar, yang Tuhan masih sembunyikan. Tapi Tuhan mau dia berserah dan berserah sampai dapat memahami apa kehendak Allah di balik tantangan yang dia alami. Sebab kata Alkitab, Tuhan yang menutup kandungannya, sementara dia membutuhkan seorang anak. Tapi Tuhan mau apa yang terjadi pada Hana supaya cocok, selaras dengan kehendak Allah yang sudah disediakan untuk Israel. Ternyata ada kebutuhan Allah yang lebih besar daripada itu. Tuhan mendaki ada imam yang baru, imam yang dipilih Tuhan, imam yang sesuai hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yang Tuhan mau dilahirkan baru. Ada generasi yang baru yang sesuai dengan hati Tuhan. Bukankah keinginan itu seperti keinginan Tuhan dewasa ini di ujung akhir zaman ini? Allah mau berkenan kepada gereja yang terbangun sesuai dengan hati Tuhan, supaya muncullah imam-imam yang berkenan kepada Tuhan, menjadi imamat yang rajani. Itu berarti telah ada banyak imam yang tidak berkenan kepada Tuhan. Telah banyak itu gereja yang terbentuk tapi belum sesuai dengan hati Tuhan. Keinginan Tuhan belum terpuaskan. Yaitu Allah menghendaki di ujung akhir zaman ini harus digenapi apa isi hati Tuhan. Imam-imam yang berkenan kepada Tuhan. Batu-batu yang berserakan itu supaya menjadi batu-batu yang hidup. Supaya batu-batu yang hidup ini diukir, dibentuk, di-cleansing, dibuat begitu rupa. Serupa segambar dengan Kristus. Sebab Kristuslah imam yang berkenan kepada Tuhan. Kristuslah ketika suara itu berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti Tuhan menghendaki adalah orang-orang yang terbentuk sesuai dengan hati Tuhan. Allah menghendaki orang yang terbentuk sesuai dengan gambar pola yang dari sorga itu. Allah menghendaki orang yang sesuai ukuran Kristus, terbentuk seperti Kristus. Inilah yang akan berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, proses apapun yang terjadi, seperti Hana itu kesulitan dia alami, ada rencana Allah yang terbesar di balik itu, yang harus dia dapati, yang harus dia dapatkan waktu itu. Dan akhirnya, setelah doanya diubahkan, dia mulai mengerti kehendak Allah. Maka dia katakan, Tuhan, kalau engkau kehendaki aku memiliki anak, kalau engkau kehendaki engkau berkenan kepadaku Tuhan, maka anak yang akan dilahirkan akan kuserahkan kepadamu seumur hidupku. Bukan lagi untukku Tuhan, tetapi untukmu Tuhan. Doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Doa yang sesuai dengan kebutuhan Tuhan. Maka Tuhan kabulkan doa daripada Hana. Maka lahirlah Samuel. Itu memang perlu ada proses. Tidak langsung jadi Samuel waktu itu. Perlu dia lahir seorang bayi. Perlu ada proses secara alamiah. Dan dia harus menunggu lagi 1 tahun berikut. Baru 1 tahun berikut dia datang persembahkan Samuel ini kepada Imam Eli. Imam Eli masih ada. Tapi Tuhan tetap menantikan imam yang berkenan kepada Tuhan. Demikian nubuatan daripada Papa Jonathan David. Dia berkata, pada akhir zaman ini, pengurapan Samuel akan kembali terjadi atas umat Tuhan. Dimensi Samuel akan berkarya kepada gereja. Dimensi Tuhan, kehendak Allah. Seperti Samuel pada zaman dahulu. Sebab ketika Samuel hadir, maka musuh-musuh Israel tak dapat menyerang Israel. Selama Samuel hadir, Israel mengalami keamanan, ketentraman, karena hadirat Allah ada di Israel. Demikian gereja yang Tuhan akan bangun di ujung akhir zaman ini. Gereja yang penuh dengan kemuliaan Allah. Gereja yang sesuai dengan hati Tuhan. Dimulai dari batu-batu yang dibawa oleh Tuhan ke rumah Tuhan. Diukir, dibentuk, diselaraskan, ditegur, di-cleansing. Supaya menjadi seperti Yesus, batu penjuru itu. Dan ketika kita menjadi seperti Kristus, maka kita layak
menjadi anggota-anggota, menjadi bahan-bahan dalam bangunan rumah Allah. Itu sebabnya bangunan rumah Allah itu dikatakan disusun rapi, rapi tersusun. Mengapa? Satu model seperti Kristus, baru menjadi rapi, baru menjadi bangunan Allah, bukan sembarang batu yang menjadi gereja. Itu sebabnya gereja harus sesuai dengan kehendak Allah. Gereja harus sesuai dengan pesan dari Tuhan. Gereja harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Gereja harus sesuai dengan hati Tuhan yang cocok dengan hatinya. Dibentuk segambar serupa dengan anak Allah yang menjadi teladan itu bagi kita sekalian. Barulah disebut gereja. Sehingga menimbulkan pertanyaan, kalau begitu bagaimana dengan yang lain? Itu menjadi urusan mereka. Tapi biarlah kita berurusan dengan Tuhan. Saudara mau terbentuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, menjadi gambar Allah, menjadi gambar sesuai gambar anaknya Yesus Kristus. Sebab kalau kita menjadi sama, segambar, serupa dengan gambar anak Allah, saudara layak menjadi bahan dari bangunan itu. Sehingga ketika disusun, dilihat oleh Allah rapih tersusun. Karena modelnya serupa segambar dengan Kristus. Kalau begitu di luar itu bukan gereja menurut Tuhan. Jadi tegas sekali firman Allah berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Dan jemaat yang kudirikan, gereja yang kudirikan, alam maut tak dapat menguasainya. Kalau gereja terbangun seperti kehendak Tuhan ini, maka alam maut tak dapat menguasai. Itu sebabnya mengapa kita lihat di mana-mana tempat alam maut begitu menguasai. Berbagai macam hal, berbagai macam tuh persoalan terjadi, kekhawatiran, ketakutan, itulah bayangan alam maut yang terjadi di mana-mana tempat, di kelompok-kelompok orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku diri sebagai anak Tuhan. Karena belum